Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amanda Sinta Storus dengan NIM 11S24048. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian capaian pembelajaran untuk chapter 3 di praktikum 2. Untuk deskripsi soalnya itu diberikan sekumpulan nilai bobot yang mewakili bentuk penilaian yang disimbolkan sebagai PA sebagai partisipatif, T sebagai tugas, K sebagai kuis, P sebagai proyek, UTS sebagai ujian tengah semester, UAS sebagai ujian akhir semester. Dapatkan grade yang diperoleh menggunakan nilai akhir dari aturan berikut. Untuk rentang lebih besar sama dengan 79,5 mendapat grade A, lebih besar dari 79, lebih besar atau sama dengan 72 mendapatkan grade B, lebih besar sama dengan 64,5 mendapatkan grade B, lebih besar sama dengan 57 mendapatkan grade BC, lebih besar atau sama dengan 49,5 mendapatkan grade C, dan lebih besar atau sama dengan 34 mendapatkan grade D, dan lebih besar sama dengan 0 itu akan mendapatkan grade E. Selanjutnya tentukan nilai capaian yang diperoleh, apakah sudah tercapai atau tidak tercapai, dengan syarat tercapai jika nilai capaian besar sama dengan 49,5. Nah, di sini saya membuat program penilaian pencapaian pembelajaran. Deskripsi soalnya itu tadi sudah diberikan. Tadi sudah saya bacakan yang untuk bagian ini. Lalu di sini ada aturan penilaiannya atau grade-nya. Tadi juga saya sudah bacakan. Untuk mendapatkan nilai A, mahasiswa harus untuk mendapatkan grade A, mahasiswa harus mendapatkan nilai lebih besar atau sama dengan 79,5. Untuk tujuan programnya itu adalah untuk mengolah input nilai komponen penilaian. Yang kedua, menghitung nilai akhir sesuai dengan bobot. Yang ketiga, menghitung grade sesuai aturan. Yang keempat, menentukan capaian apakah itu tercapai atau tidak tercapai. Di sini ada alur programnya, ada 6. Yang pertama, input data komponen ditambahkan dengan bobot. Yang kedua, simpan dalam struktur data atau hash map dan list. Yang ketiga, hitung nilai komponen. Yang keempat, jumlahkan, maka jumlahnya akan menjadi nilai akhir. Dan yang kelima, tentukan grade berdasarkan rentang nilai. Yang keenam, evaluasi capaian, di mana nilai lebih besar atau sama dengan 49,5 itu akan tercapai. Lalu struktur program atau kodenya, di mana ada hashmap. Digunakan hashmap untuk menyimpan bobot dari komponen nilainya. Yang kedua, digunakan arraylist untuk simpan capaian. Yang ketiga, dipakai collection sort untuk mengurutkan capaian. Yang keempat, program membaca inputnya hingga string, atau string ini digunakan untuk menyatakan program berhenti untuk membaca input yang diberikan user. Lalu proses penghitungannya itu nilai tiap komponen, total nilai benar dan soal, nilai akhir, hasil akhir ditampilkan per komponen ditambahkan dengan nilai keseluruhan. Nah, di sini ada diberikan untuk studi kasus ini diberikan contoh input. Yang pertama itu dapat kita baca yang ini untuk nilai tugas, UTS, UAS dan sebagainya. Nah, di sini penjelasannya untuk baris pertama atau yang ini itu adalah bobot tiap komponen penilaian digunakan atau disimpan dalam bentuk persen. Lalu baris berikutnya itu untuk yang ini, untuk barisan T sampai 1, T sampai 2, 50, 40,
dan seterusnya itu adalah detail nilai, di mana jumlah soal dan jumlah yang benar. Di sini adalah yang ini untuk bagian yang ini adalah jumlah soal dan ini jumlah soal yang benar. Lalu untuk bagian yang UTS 1, UTS 2, UAS 1 itu juga untuk ini untuk nilainya untuk yang T sampai 1 tugas 1 ini, untuk bagian yang ini tugas 1 mendapatkan untuk soalnya 50 dan jumlah benarnya itu adalah 40. Nah, untuk ini adalah jumlah soal yang benar. Ini untuk jumlah soalnya, dan yang ini adalah jumlah soal yang benar. Di sini ada benar 40 soal. Untuk tugas 2 ada benar 28 soal dan soalnya itu jumlah dari semua soalnya 30. Lalu tanda untuk yang string ini adalah untuk akhir input dari bobot dan nilai. Lalu diberikan ini adalah contoh dari output dari input yang kita masukkan tadi, yaitu ini inputnya dan ini output yang diberikan oleh programnya. Nah, di sini hasil penilaian dari kuisnya itu dalam bentuk persen. Untuk proyeknya 20% dan persit. Nah, ini dapat dilihat. Untuk program ini menghitung nilai tiap komponen dari si tugas, proyek, UTS, dan UAS. Lalu hasil akhirnya itu sama dengan 95,27 dan nantinya akan mendapatkan grade A karena dimana mahasiswa akan mendapatkan grade A jika nilainya mencapai 79,5 atau lebih besar dari 79,5. Maka untuk input yang diberikan tadi, outputnya akan mengeluarkan nilai 95,27 yang dimana akan mendapatkan grade A. Lalu semua capaian pembelajaran atau sub CPMK itu akan tercapai karena nilainya lebih besar dari 49,5%. Nah, di sini ada kesimpulan. Programnya berhasil dijalankan, yaitu adalah untuk menghitung nilai akhir dan dari bobot dan komponen. Yang kedua, memberikan grade otomatis sesuai aturan interval nilai. Yang ketiga, mengecek capaian apakah tercapai. Bila tercapai itu akan nilainya itu 49,5, bisa dipakai sebagai sistem penilaian otomatis untuk mahasiswa. Nah, kita dapat melihat ini adalah kode yang saya buat. Lalu bisa kita jalankan lagi. Untuk kita dapat
memasukkan input yang kedua ini. Di sini programnya akan berjalan dengan baik. Di sini hasil penilaian kuisnya itu ada 5%. Sesuai dengan ini, programnya berjalan dengan baik dan benar. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.